Oke, sahabat Nutur, kita balik lagi. Sekarang kita di sini bareng sama Chef Ega. Ega. Chef Ega, ya. Jadi hari ini kira-kira kita bakal ngobrolin. Nah, sekarang kan lagi musim corona nih. Jadi banyak teman-teman yang nyetok makanan atau misalnya untuk kemungkinan lockdown. Nah, kita sekarang bakal ngobrol sama Chef Ega. Gimana cara nyetok makanan yang baik, artinya biar makanan nggak cepet busuk atau nggak cepet rusak. Habis itu makanan apa aja yang kira-kira bagus buat kita. Jadi bisa entah nanti dari segi gizi atau juga dari kemudahan untuk membuat. Oke, jadi kita bakal ngobrol sama Chef Ega. Oke, Chef. Jadi eh sekarang kan banyak nih teman-teman yang lagi berusaha mempersiapkan diri untuk kemungkinan lockdown. Kalau Ya. misalnya pemerintah benar-benar bakal melakukan lockdown sama kita, total lockdown. Nah, mereka kan biasanya beli makanan instan tuh. Kemarin banyak ada yang beli Indomie satu dus, berdus-dus lah gitu. Saya lihat di supermarket. Jadi gini, Chef, sebenarnya makanan yang kayak apa sih yang bagus untuk kita stok? Bisa lah kita bilang ya, untuk kita stok, entah itu frozen food atau apa gitu yang misalnya cocok untuk kita stok dalam jangka waktu yang oke lah sekian bulan gitu misalnya. Mhm. Oke, kalau saran saya pribadi sih ya, kita itu harus mungkin nyoba menyeimbangkan kayak antara protein, sayur, terus kemudian ada beberapa lemak sedikit, karena itu juga penting untuk apa namanya, aktivitas yang bisa dibilang mungkin agak sedikit. Kemudian ada kalsium kayak gitu. Nah, nanti mungkin bisa di stok telur. Oh, telur, Nah, oke. telur juga mengandung lumayan gizi di dalamnya. Terus ada ayam juga proteinnya juga bagus. Dan ayamnya, tapi kita kalau bisa kita beli yang fresh, yang segar. Berarti harus fresh. Ya. Waktu belinya harus fresh ya. Harus beli fresh di rumah seperti biasa, kita bersihkan, kita cuci, kita seperti keinginan masing-masing lah. Nanti kita kemas dalam kotak-kotak kecil atau kita budget per hari seperti itu, lalu kita bekukan. Nah, Berarti harus dibekukan. ya kita bekukan. Oke. Nah, kemudian untuk bumbu-bumbu sendiri itu sebenarnya ini gampang sekali ya. Udah banyak yang jual bumbu-bumbu kering. Bumbu Contoh kayak bawang kering, Yang atau bubuk. bubuk. Bumbu bubuk ya berarti. Bubuk bawang kering, terus mungkin bahasa kitchennya itu salad, onion, garlic, Oh, ya. garlic powder kayak gitu. Kemudian ada beberapa rempah-rempah lain lah yang mungkin sesuai dengan hobi. Kalau rempah gitu, Chef, yang misalnya, nah kita kan tahu nih kalau sekarang corona nih imun yang diserang nih, Ya. imunitas tubuh nih yang diserang. Rempah yang bagus buat imun itu apa, Chef? Sebenarnya beberapa rempah yang ada fungsi untuk menghangatkan tubuh, kayak jahe. Oke, kayak Terus beberapa yang mengandung vitamin C seperti lemongrass. Itu ada juga, maksudnya yang kering, nanti kita tinggal proses kayak gitu-gitu. kita kan bisa aja kemungkinan yang paling parah ya, kemungkinan yang terjelek adalah kita bisa aja di lockdown 14 hari nih. Ya, 14 hari itu kan 2 minggu. Nah, selama 14 hari itu berarti harus ada makanan yang mampu tersimpan selama 2 minggu. 2 minggu itu. Nah, itu apa aja, Chef? Yang Nah, direkomendasi. Telur bisa, tapi dengan catatan telur direbus dulu. Oke, telur direbus Ya, dulu. direbus dulu, terus dimasukkan air es, di stop cooking istilahnya, atau langsung didinginkan. Setelah itu masuk chiller. Nah, itu bisa bertahan sampai 2 minggu lebih. Oke. Yang dimatangkan Telur berarti telurnya direbus dulu ya. Telurnya nanti direbus, jangan telur mentah, ntar netas ya. ya, Terus yang lain, itu kira-kira sekitar 10 menit.
rebusnya. Iya, Oke. minimal. Minimal 10 menit. Boleh lebih berarti. Boleh lebih. Tapi jangan di bawah 10 menit. Ya, jangan di bawah 10 menit untuk rebusnya. Jadi rebus telur minimal 10 menit kalau mau disimpan lama. Jadi buat yang suka telur setengah matang nggak cocok ya. Jadi telurnya harus direbus dulu 10 menit. Kayak penghapus jadinya, Chef. Keras dia jadi telurnya. Oh, kalau mau lebih keras lagi 3 jam bisa direbus. 3 jam bisa direbus, tapi jangan ya, ntar kayak penghapus susah makannya. Iya, itu kering nanti. Kering ntar telurnya ya. Oke, Chef. Selain telur apa lagi, Chef? Eh, daging ayam. Daging ayam. Ya, yang tadi saya bilang, terus ikan laut itu bisa Ikan dibekukan. Tapi dengan catatan ikan laut yang perutnya udah dibersihkan, dihilangin. Kayak Oh, gitu. berarti kalau ikan laut, misalnya kita baru beli dari pasar nih, Chef. Kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu tanpa perut, karena perut itu sangat rentan dengan bakteri kayak gitu. Berarti selesai dibersihkan, udah clean, baru di frozen. Masuk di frozen. Oke. Terserah sekarang mau di fillet kah, dipotong beberapa bagian kah. Yang penting Pokoknya intinya berarti sebelum di frozen harus bersih, Chef. harus bersih, perut harus hilang, insang, semua yang sensitif dengan organ dalam itu harus dihilangkan. Berarti menghindari pembusukan lah ya. Iya, sama kontaminasi nanti. Berarti teman-teman yang mau nge-frozen nih, yang mau nge-frozen daging, mau nge-frozen ikan atau apapun itu, pastikan makanan kalian bersih dulu, baru di frozen ya. Jangan yang masih ada bakterinya gitu di frozen ya, Chef ya. Bakterinya Iya, ikut ntar berarti. bukan bakteri, yang rentan ada bakteri. Rentan ada bakteri. Jadi jeroan gitu misalnya. Jeroan, kayak Berarti jeroan jangan di frozen. Tergantung sih jenis jeroan. Kalau jeroan daging itu boleh di frozen, cuma itu ada prosesnya dulu, kayak dicuci, rendam sedikit dengan air jeruk nipis atau asam. Jadi itu bisa bersifat sebagai desinfektan daging. Setelah cuci bersih pakai asam, direbus. Nah, setelah direbus dicuci kembali pakai air dingin atau air, usahakan dengan air keran. Oh ya. Ya, kalau bisa air minum lah. air minum kayak gitu. Habis itu kita masukkan dalam kotak-kotak, kita bisa bekukan. Berarti gini, Chef, lebih baik mana kita membekukan daging segar gitu, misalnya daging yang masih mentah atau yang sudah diolah ringan, anggaplah kayak direbus gitu, tadi dibersihkan, direbus, habis itu baru disimpan, atau yang masih mentah? Kalau saran saya pribadi sih, kita lebih bagus itu untuk menjaga rasanya. Itu daging mentah yang kita bekukan. Oke. Ya. Karena terkadang kalau daging yang matang kita bekukan itu akan ada penurunan kualitas di sana. Karena kita akan proses itu sudah mulai kualitasnya turun, terus kita bekukan lagi, prosesnya tambah turun lagi. Ya. Berarti lebih baik yang daging yang masih mentah. Ya, kalau bisa. Dan gini, Chef, ini yang biasanya paling pasti teman-teman juga penasaran karena nggak semua freezer, nggak semua kulkas nih bisa membekukan dengan baik. Ya. Jadi suhu berapa, Chef, yang minimal suhu paling suhu paling panas lah, anggap gitu ya. Ya. Kan kalau dia paling dingin kan bisa sampai beku-beku banget kayak dikutuk gitu kan. Suhu berapa kita untuk nge-frozen tuh, Chef? Kalau nge-frozen biasa minus 18. Tapi kalau nggak ada frozen atau freezer itu bisa disimpan di suhu 2 derajat. Suhu 2 derajat. Nah, kalau misalnya daging, anggaplah di rumah kita nggak ada pembeku nih. Mau nggak mau kita harus memprosesnya dulu setengah matang atau enggak memasaknya dulu. Contoh misalnya ayam, kita rebus dulu, habis itu kita dinginkan atau masukkan air es, istilahnya kalau di blanch gitu, baru masukin dalam kotak, taruh di chiller. Nah, itu akan lebih awet dibandingkan dengan yang mentah di chiller. Tapi kalau bisa suhu chiller tuh semua di bawah 4 derajat, antara 0 sampai 4 derajat. Nah, itu akan jauh lebih menjaga makanan tahan lama gitu. Jadi gini teman-teman, kalau punya freezer yang untuk frozen ya, Chef ya, itu bisa daging mentah, itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak punya, buat teman-teman yang cuma punya kulkas kecil nih, saya cuma punya kulkas 1 pintu gitu, rebus dulu ya. Ya, rebus atau diolah pertama kali lah. Ya, diolah dulu. Entah itu digoreng dulu. Digoreng atau diolah dulu. Mungkin rebus lah. Kalau rebus kan nanti bisa digoreng lagi ya. Nah, jadi mungkin rebus, habis itu masukin ke kulkas. Jadi bisa lebih bertahan lama dibandingkan daging mentah. Ya, itu termasuk sayur juga seperti itu. Oh, sayur direbus dulu. Di blanch dulu, itu akan jauh lebih tahan lama daripada yang mentah.
Kalau ini di menarik chiller, nih. ya. Jadi kalau di kulkas itu sayur daripada yang mentah yang misalnya tapi nggak sampai matang ya chef ya? Enggak, itu kayak Setengah matang aja. setengah matang kira-kira. Kayak brokoli kita Cuman rebus, celup di air panas gitu ya? Ya, tergantung besar kecilnya sih sebenarnya. Kalau yang kecil sekali kita mungkin sekitar 15 detik gitu. Tapi ya kalau yang agak tebalan itu bisa nyampe start 30 detik. Oh, berarti tetap sebentar ya, nggak Iya. sampai kayak masak biasa ya chef ya? Nggak lama gitu. Setelah itu masukin air es atau stop cooking, baru kita masukin ke chiller. Berarti sayur juga dimasak setengah mateng lah, Ya, atau seperempat mateng gitu. itu bisa jauh tahan lama daripada, Jauh lebih tahan lama. Ya, warna juga lebih tetap terjaga kayak gitu. Berarti sebenarnya ini jauh lebih sehat daripada kita misalnya nyetok makanan instan berarti ya? Ya, karena kita bisa istilahnya mendapat gizi alami dari bahan-bahan tersebut. Sih. Jauh lebih bergizi, Iya. jauh lebih sehat dibandingin makanan instan. Ya, Jadi teman-teman jangan nyetok Indomie aja, jangan nyetok mie instan itu nanti kalian malah mati gara-gara makan mie instan, bukan gara-gara virus kalian matinya ya. Itu juga berbahaya buat tubuh. Jadi mulailah belajar untuk ngolah sedikit makanan, jadi kita bisa stok lebih panjang. Kan Ya. gitu chef ya, benar ya? benar. Jadi itu. Nah, habis itu yang menarik juga begini chef. Tipe makanan yang bisa mengangkat imun. Jadi apa aja nih? Pasti di antara teman-teman ini pasti ada ibu-ibu atau ada yang hobi masak, hobi bikin minuman atau apa. Nah, ini kita minta tipsnya langsung dari Chef Vega. Apa yang makanan atau minuman yang gampang dibuat dan bisa ngeboosting imun? Oke, buah. Buah. Oke. Ya, itu mixed juice. Hmm. Jadi sebenarnya istilahnya gini, pernah dengar jus sayur kayak gitu? Pernah. Nah, jadi kita bisa bekukan apel, dicampur dengan brokoli, dicampur dengan sedikit jahe. Nah, terus Apel, brokoli, jahe, dengan sedikit jeruk juga. Jeruk. Ya, nah itu kita bekukan terus kita blender. blendernya pas beku chef. Ya, blendernya pas beku dia. Oke. Tapi Terus tetap kita harus bersihkan dulu, kita prepare dulu semuanya. Baru nanti dibekukan. Kita buka. ingat yang penting bersih, ya belajar bersih. Ya, nah itu kita blender. Nah, itu sangat bagus sekali gininya. Kayak vitaminnya atau dia kadar gizinya masih diikat sama saat dia beku. Oke. Jadi itu lumayan banyak yang dilakukan. Jus sayur lah ya. Ya, jus sayur. Ya kita campurlah sayur dengan buah gitu. Oke, sayur, buah, rempah, Rempah boleh beberapa sama itu kayak jahe gitu ya. Oke. Ya. Apa lagi chef? Itu kan jus, masa ya 2 minggu makan jus Oh, aja iya. gitu. Kalau untuk makanan sendiri mungkin rujak. Rujak. Ya suka makan rujak itu kayak Rujak itu boosting imun. Ya, karena rujak jeruk Bali. Nah, itu bagus sekali tuh. Woi, ini berita bagus, ini saya baru tahu Ya. juga nih. Ini berita bagus buat teman-teman yang hobi ngerujak. Jadi rujak itu bisa ngeboosting imun. Ya, di Bali sebenarnya sudah ada beberapa makanan yang memang di-create sama pendahulu kita tuh buat istilahnya pengatur daya tahan tubuh. Rujak kuah pinang itu ya? Kuah pindang Enggak ya? mungkin enggak. Oh enggak. Enggak kuah pinangnya. Yang senang rujak kuah pinang, nah ini bukan. Kita ngomongin rujak apa nih, Chef? Rujak gula. Rujak gula. Ya, Berarti yang isi gula merah, gula merah sama asam. asam, terus isi buah-buah yang mengandung vitamin C kayak mangga, kayak jeruk, kayak apel bisa gitu. Oke, Karena rujak. ya gula tuh bisa menjadi energi kan buat tubuh, iya, asam benar. bisa jadi vitamin C yang buat tubuh kayak gitu. Tapi nggak mungkin juga makan rujak terus tiap hari, Chef. Iya kan bisa dikreasiin. Hari ini mungkin rujak buah gitu. Kalau minuman, Chef, selain jus apa misalnya kalau air jahe gitu bagus nggak, Chef? Bagus itu bagus air jahe. Air putih lah lebih bagus. Yang Air hangat. putih. Air putih hangat. Ya. Oke. Itu malah lebih bagus tiap hari. Lebih banyak minum air lebih bagus. Berarti perbanyak minum air. Ya. Chef. Perbanyak minum air. Oke. Teh hangat kalau emang bosan minum air, teh hangat, teh jahe. Teh jahe. Ya. Teh jahe itu bagus untuk imun. Lumayan lah. Itu karena istilahnya jahe kan juga bisa sebagai penambah kekebalan tubuh juga. Sih. Ya.
Tapi kalau saya baca-baca untuk corona ini sih kita lebih banyak minum atau mengkonsumsi makanan yang memang lebih banyak mengandung vitamin C. Yang banyak vitamin C-nya. Ya. Tapi bukan tiba-tiba kalian ke apotek terus beli vitamin C terus injek ke tubuh ya, jangan, Ya. jangan. Tapi malah yang itu lebih bagus yang alami dia. yang alami ya. Vitamin C tapi tetap yang alami. Ya. Vitamin C yang tetap alami itu mungkin di mangga gitu mungkin Ya, mangga bisa. jeruk gitu. Buah-buahan yang warnanya merah dan kuning itu yang pasti yang saya tahu. Ya. Ya kan? Benar sekali. Buah-buah yang warnanya merah dan kuning itu vitamin C-nya pasti banyak. Ya. Jadi bisa dicoba ke sana. Tuh. Tadi kita ngomongin frozen food, kita ngomongin makanan yang ditaruh di chiller gitu. Nah, ini mungkin yang tidak dibekukan. Itu kan tadi nggak diobrolin tuh. Ya, oke. Kalau makanan yang kita proses dulu tuh mungkin kayak tahu abon. Bon. Nah, itu bagus juga karena kita prosesnya lumayan panjang. Pokoknya makanan yang kadar airnya sangat sedikit. Makanan yang kadar airnya sangat sedikit, abon. Ya, abon bisa Ikan asin berarti bisa. bisa digoreng kering dia, terus atau enggak yang dipanggang atau diasap. Misalnya kalau suka bikin ikan atau daging asap kayak urutan asap di Bali mungkin. Nah, itu juga lumayan awet dia. Daging asap awet. Iya, daging asap itu terus kemudian kalau misalnya goreng masak daging itu kita masak sampai benar kayak kadar airnya sedikit sekali terus kita kasih lebih banyak minyak itu akan lebih awet. Karena minyak bisa mengawetkan makanan. Oh, minyak itu pengawetan makanan. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman ada banyak cara untuk kita punya, anggaplah ini persiapan kalau teman-teman mau bersiap-siap. Wah, saya harus di rumah aja nih 14 hari, saya nge-lockdown diri. Tapi janganlah nyetok mie instan gitu. Jangan nyetok makanan-makanan instan atau apa. Karena gini, satu, selain itu akan mempengaruhi harga pasar, sudah pasti. Karena pasar pasti akan harga tinggi karena stok sedikit kan, Chef ya. Itu juga sebenarnya nggak sehat. Nah, ini tadi ada menu-menu alternatif yang tetap sehat dan kita bisa stok panjang. Tetap bisa stok panjang. Bisa di frozen, bisa masuk kulkas, bisa juga kalau buat teman-teman yang nggak punya kulkas, jadi kayak bikin abon tadi ya, Chef ya, bener. Nah itu dia teman-teman untuk hari ini. Jadi semoga kita semua tetap selamat dalam menghadapi outbreak virus ini. Stay safe dan ingat jangan lupa buat like, comment, and subscribe di channel kami biar kami makin semangat ngasih kalian konten-konten lain yang lebih seru dari hari ini. Oke? Ciao.